Selamat malam rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Putri Rafida dengan NIM 280267953. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan guidelines for questionnaire design and types of questionnaire. Studi kasus yang kita bahas akan berfokus pada survei kepuasan pengguna terhadap fitur baru pada aplikasi Startup Fintech. Kita akan masuk ke latar belakang. Dalam uji coba awal, banyak sekali responden yang masih salah paham terhadap beberapa pertanyaan, dan sebagian berhenti di tengah pengisian. Ini menunjukkan bahwa desain kuesioner yang buruk dapat menyebabkan bias data dan menurunkan tingkat respon. Karena itu, perlu dilakukan perbaikan desain dari sisi struktur, bahasa, dan juga alur pertanyaan. Mengapa sih pentingnya desain pada kuesioner agar menghasilkan penelitian yang baik? Oke, desain kuesioner yang baik itu menunjukkan kualitas data yang baik juga dari suatu penelitian. Jadi, jika pertanyaan tidak jelas hasilnya maka akan bias. Sebaliknya, kuesioner yang terstruktur dan ringkas akan meningkatkan reliabilitas serta validitas dari survei tersebut. Kita akan memasuki kesalahan umum dalam kuesioner tersebut. Pada beberapa kesalahan umum antara lain itu pertanyaan yang begitu ambigu atau mengandung dua makna, panjangnya kuesioner yang membuat responden lelah dalam membaca dan memberikan respon, serta urutan pertanyaan yang tidak logis. Nah, selain itu, ada juga yang tidak melakukan pilot testing. Seringkali ini membuat tim nggak sadar akan adanya potensi kesalahan sejak awal. Oke, terkait dengan prinsip dasar desain kuesioner. Di sini, kita bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami, netral, tidak memihak, dan memastikan seluruh pertanyaan hanya mengandung satu ide saja. Menyusun urutannya, dan dari umum ke spesifik lalu ditutup dengan nada demografi. Idealnya waktu pengisian tidak lebih dari 10 menit. Oke, untuk tipe pertanyaan kita bisa melakukan secara close ataupun open. Di sini pertanyaan tertutup seperti skala Likert memudahkan analisis statistik. Sementara untuk pertanyaan terbuka memberikan ruang bagi responden untuk menjelaskan pandangan mereka. Kedua tipe ini mempunyai fungsi berbeda dan saling melengkapi. Terkait dengan kombinasi pertanyaan tertutup dan terbuka, dengan menggabungkan kedua jenis ini, peneliti tidak hanya mendapatkan data kuantitatif berupa angka, tapi juga mendapatkan wawasan kualitatif dari jawaban responden untuk memperkaya interpretasi hasil survei. Ini akan membantu untuk lebih memahami mengapa dibalik skor kepuasan tersebut. Untuk peran dari pilot testing itu sendiri, pilot testing itu dilakukan untuk melihat apakah responden ini memahami pertanyaan dan sebagaimana yang dimaksud dari penelitian tersebut. Nah, di tahap ini kita akan mengamati waktu pengisian, urutan logis, dan juga adanya respon terhadap setiap item yang diberikan. Dan selanjutnya itu ada pemanfaatan hasil pilot testing. Yang pertama yaitu adanya analisis feedback respon. Di sini kita akan menggunakan untuk memperbaiki kuesioner, misalnya memperjelas wording, menghapus pertanyaan yang tumpang tindih ataupun menyusun ulang alur pertanyaan. Nah, revisi berdasarkan masukan dari responden ini meningkatkan akurasi data pada survei yang utama. Lalu berikutnya adanya rencana survei final. Dalam survei final, pastikan adanya bagian pembukaan yang menjelaskan tujuan dan juga estimasi waktu pengisian. Susun pertanyaan fitur, kepuasan, kemudahan, serta saran terbuka. Letakkan data demografi di bagian akhir untuk menjaga kenyamanan responden. Lalu kita juga perlu membuat checklist prasebar yang mana kita dapat melakukan validasi internal kepada tim riset dan produk. Kita juga dapat melakukan pilot test ke 20 responden pertama. Kita juga dapat melakukan analisis waktu pengisian dan dropout rate, adanya revisi dari finalisasi kuesioner, serta menyiapkan distribusi dan juga reminder respon. Nah, sebelum kuesioner disebarkan, alangkah baiknya kita melakukan checklist tersebut. Lalu dapat disimpulkan bahwa desain kuesioner ini harus sangat jelas, logis, serta efisien karena kombinasi dari pertanyaan tertutup dan terbuka akan memperkaya data dan juga yang terpenting pilot testing ini wajib dilakukan agar hasil survei lebih akurat dan juga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam.